setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Kerinduanku
Shalom, sahabat Morning Grace yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita bersama akan merenungkan firman Tuhan dengan tema tumbuh di dalam anugerah. Namun sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami sungguh mengucap syukur oleh karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terlebih pagi hari ini, terima kasih kami sungguh bersyukur untuk hari baru yang Tuhan berikan bagi kami semua. Bapa dalam sorga, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap kami dengan hati yang mendengar dan mampukan kami untuk kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Morning Grace yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini terambil dari 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Tetapi bertumbuhlah di dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Sahabat Morning Grace, sebagai orang tua, pasti kita akan selalu memperhatikan kebutuhan anak-anak kita. Karena itu, agar anak-anak kita bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik sedari mereka kecil. Maka biasanya orang tua akan melakukan beberapa hal. Di antaranya, 1, orang tua akan rutin membawa anak-anaknya untuk menerima imunisasi. Adakah dari antara kita yang masih ingat apa yang biasanya dilakukan oleh dokter atau oleh perawat ketika membawa anaknya untuk diimunisasi? Ya, pertama, biasanya akan ditimbang berat badannya. Yang kedua, akan diukur tinggi badannya. Dan bila diperlukan, maka akan diberikan vaksin dan juga diberikan vitamin. Kemudian, biasanya hasil dari imunisasi akan direkam di dalam satu buku khusus. Dan bulan berikutnya, anak harus dibawa kembali untuk ditimbang kembali berat badannya, diukur kembali tinggi badannya, lalu kemudian divaksin dan diberi vitamin kembali. Nah, dari situlah apabila grafik imunisasinya itu naik, maka berarti anak tersebut ya akan dinyatakan sebagai anak yang sehat, sebagai anak yang kuat. Tetapi kemudian apabila yang terjadi grafiknya itu turun, maka anak itu akan dinyatakan tidak sehat, pertumbuhannya terhambat. Nah, di sini kita akan belajar apa akibatnya kalau gizi yang dibutuhkan oleh anak-anak kita kemudian tidak cukup atau mungkin terhambat, begitu ya. Yang pertama adalah badannya, dari fisik akan terlihat bahwa anak itu akan menjadi kurus, lebih kurus daripada anak kebanyakan yang seumur dengan dia. Yang kedua, anak ini akan mudah sakit. Yang ketiga, perkembangan dan pertumbuhannya itu kemudian tidak akan sama, tidak secepat dengan anak-anak yang lainnya. Nah, karena itulah perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan tumbuh kembangnya, seperti misalnya memberikan makanan dengan gizi yang baik, dengan gizi yang seimbang, memberikan vitamin, dan bahkan bila diperlukan maka akan dilakukan treatment atau terapi seandainya memang itu sungguh dibutuhkan. Dan saudaraku, hari ini kita mau lihat ya, jika untuk pertumbuhan fisik, untuk pertumbuhan tubuh seorang anak, orang tua sangat memperhatikan. Maka Tuhan juga ingin supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang mau memperhatikan pertumbuhan diri kita. Secara khusus adalah pertumbuhan rohani kita. Dalam 2 Petrus 3 ayat 18 dikatakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Apa yang harus kita lakukan supaya
kita memiliki pertumbuhan rohani yang baik. Apa yang harus kita lakukan supaya kita memiliki pertumbuhan rohani yang baik? Yang pertama adalah mari kita bersama-sama rajin untuk membaca firman Tuhan. Mari kita berikan waktu kita untuk kita menjalin relasi, komunikasi dengan Tuhan melalui doa dan bahkan juga melalui saat teduh. Bertumbuh menjadi pribadi dan anak Tuhan yang sehat itu adalah anugerah. Namun itu juga perlu diupayakan dari diri kita sendiri. Apa akibatnya jika kita tidak sehat secara rohani, saudara? Yang pertama adalah kita akan menjadi orang yang mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Yang kedua, pasti kita tidak akan bertumbuh, kita tidak akan berkembang, dan tentu itu semua akan berpengaruh, memberikan pengaruh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu, hari ini kita diajak untuk kembali melihat diri kita masing-masing. Mari kita cek diri kita masing-masing. Apakah aku adalah pribadi yang bertumbuh dengan baik dan sehat? Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam sorga, terima kasih kami mengucap syukur kepadamu apabila hari ini Engkau menolong kami dan mengingatkan kami untuk kami boleh melihat apakah kami sungguh menjadi pribadi yang sedang bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan berkati dan tolong kami di dalam setiap proses yang harus kami lewati. Kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami untuk kami boleh semakin mengenal Tuhan melalui setiap langkah kehidupan kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan